Halo, selamat siang Sobat Bapenda, selamat siang dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya Jeremy Abraham sebagai host kita. Pada kali ini saya menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Ada di sini, bisa dilihat. Boleh dilihat dari paling ujung sana ada Bapak Hendra Ciptadi sebagai Kabid Penagihan. Di sebelah kanannya, minggir ke sini ada Ibu Meltrin Petulasi Barani sebagai Kasubit Keberatan dan Restitusi Pajak. Dan di sini di tengah Bapak yang ganteng sebagai Subkoordinator Penagihan Pajak. Dan di sini yang paling pojok sebelah saya ada Ibu Eva, atau sebenarnya Ibu Puspa, tapi biasa kita panggil Ibu Eva sebagai Kasubit Penagihan Non Pajak. Pada kali ini kita akan membahas apa sih yang masyarakat pikirkan tentang bidang penagihan. Mungkin banyak yang masih belum tahu. Kita akan kupas di sini secara simple. Oke semua? Oke, kita mulai mungkin pertama dari Bapak Hendra. Ya Pak, mungkin untuk masyarakat yang masih belum tahu, teman-teman Sobat Bapenda yang masih belum tahu tentang bidang penagihan, mungkin Bapak bisa menceritakan bidang penagihan itu apa sih, apa yang dikerjakan, lingkup pekerjaannya seperti apa. Boleh Pak? Iya, terima kasih Bapak Bang Jeremy. Yang jelas, terima kasih untuk teman-teman Sobat Bapenda di sanak pajak kita di Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siang Pak? Sudah siang? Jelnya dulu. Oh, nah. Boleh. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi. WJS Bapenda Jaya selalu. Oke. Mungkin itu sedikit gel kita, boleh ke jargon kita yang ada di Bapenda. Oke, terima kasih Bang JJ. Mungkin bisa ceritakan sedikit terkait apa sih peran penagihan yang ada di Bapenda ini sendiri. Yang jelas salah satu tolak ukur daripada penerimaan pajak adalah realisasi. Jadi bagaimana realisasi itu bisa kita dapatkan? Salah satunya adalah di salah satu sektornya adalah di penagihan. Itulah diantara intinya. Jadi bagaimana kita bisa berperan serta, bagaimana kita dapat meningkatkan PAD kita adalah melalui beberapa jenis yang harus kita terapkan terhadap pajak ini sendiri. Di antara dari Bapenda ini sendiri memang terdiri ada beberapa bidang, dan di antaranya ada salah satu penunjang daripada sebuah instrumen daripada sebuah pajak adalah di penagihan sendiri. Tapi perlu garis bawahi bahwa penagihan yang ada di Bapenda ini sendiri bukan berarti bahwa itu sebuah debt collector. Seperti tidak benar yang ada di lain-lain, bahwa ada yang nunggak langsung datang oleh debt collector, bahwa langsung disita dan sebagainya. Tidak. Di penagihan kita masih berbicara terkait dengan humanis kita, bahwa penagihan bukanlah seperti wajah-wajah yang menyeramkan seperti itu. Jadi penagihan yang sementara ini kita jalani adalah penagihan secara humanis yang bisa memberikan berkonsultasi kepada wajib pajak bagaimana sistem yang bagus untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Walaupun kita sudah jelas aturannya bahwa pajak ini harus dibayarkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itulah sedikit gambaran Bang JJ terkait dengan penagihan. Oke, berarti tim penagihan ini berisi teman-teman penagih yang baik hati ya Pak? Ya, seperti itu. Jadi kita tidak sombong, rajin menabung gitu. Iya, seperti itulah. Jadi tidak perlu takut. Ya, tidak perlu. Jadi jika ada wajah-wajah yang sangar, wajah-wajah yang kejam, atau melakukan penyitaan bagaimanapun, yang jelas kita di penagihan secara humanis, secara senang, bersama-sama kita melakukan penagihan terhadap teman-teman wajib pajak. Wah mantap, saya senang sekali dengan teman-teman yang ramah di penagihan. Saya pegawainya, saya senang di penagihan. Oke Pak, mungkin ngomong-ngomong soal pendapatan daerah, ada dana dari pusat dan dana dari pendapatan asli daerah, dan tentu saja salah satu peran bidang penagihan untuk turut mengangkat pendapatan asli daerah, gitu ya Pak? Betul. Oke, ngomong-ngomong soal penagihan pajak,
Mungkin kita berangkat ke Bapak yang di tengah, yang ganteng ini. Ada Bapak Fairuz. Mungkin Pak Fairuz bisa sedikit menceritakan ke sobat-sobat Bapenda bagaimana selama ini penagihan dilakukan ke masyarakat. Mungkin gambarnya seperti apa bisa diceritakan Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bapenda, mungkin di awal tadi ada sedikit lumit pembicaraan tadi tentang apa itu sih pajak daerah itu apa sebenarnya. Jadi perlu masyarakat ketahui bahwa pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan daerah demi memakmurkan masyarakat daerah itu sendiri. Itu pengertian dari pajak daerah. Jadi pajak daerah itu sendiri sifatnya memaksa, artinya berupa kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang terkait dengan perpajakan itu wajib membayar pajak daerahnya. Itu digunakan untuk memakmurkan masyarakat daerah itu sendiri. Terkait dengan pajak daerah, kita jelas sebenarnya kita didasari dengan dasar hukum yang jelas, yaitu kalau sekarang undang-undangnya undang baru, Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2002. Itu undang-undang itu adalah hubungan kerjasama anggaran keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Itu mengatur pajak mana yang untuk pusat. Ini kan ada dua itu, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, pajak pusat itu seperti PPH atau PPN atau pajak pertambahan nilai barang mewah seperti itu. Dan pajak daerah sendiri dibagi dua, seperti pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten kota. Nah, untuk Bapenda sendiri kita menangani namanya pajak daerah kabupaten atau kota. Yang tadi disebutkan oleh Pak Hendra, kita Bapenda itu sebagai sumber pendapatan kita, pendapatan asli daerah. Untuk sementara nilai target kita sekarang di tahun ini itu 130 miliar untuk pendapatan pajak daerah. Sekarang telah tercapai di bulan apa nih? Bulan September. Itu posisinya 90 miliar. Jadi dari 130, jadi sekitar berapa itu 60%-an untuk capaiannya. Terkait dengan tadi penagihan ini kita mulai mekanismenya ketika pajak daerah itu sudah ditetapkan, namanya SKPD, singkatannya Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jadi surat ketetapan pajak daerah itu sendiri ditetapkan dan itu sudah menjadi kewajiban WP untuk melunasi sebenarnya. Jadi kewajiban WP untuk melunasi. Ketika surat ketetapan itu jatuh tempo, maka menjadi tunggakan. Tunggakan itu disertai dengan sanksi dan denda. Nah, disitulah peran dari penagihan untuk menagih. Nah, mekanisme itu setelah dari SKPD jatuh tempo, kemudian dari pihak penagihan melakukan namanya surat tagihan pajak daerah. Lewatnya bisa beberapa cara. Bisa lewat via pos diantar, bisa lewat posisinya via WA, atau pada pajak-pajak yang potensial itu kita datangi langsung kepada WP-nya. Jadi WP tersebut kita berikan penjelasan. Kita konfirmasi kepada WP kenapa terjadi tunggaan ini. Nah, yang tadi bilang Pak Hendra, kita secara humanis bilangnya, artinya kita coba WP ini kita konfirmasi, kita tanyakan apa kendalanya dalam pembayaran pajak tersebut. Mungkin itu saja kami dapat sampaikan dulu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan ini. Oke, berarti
Kalau wajib pajak yang seharusnya membayar tapi tidak membayar itu menjadi tunggakan ya Pak. Dan kalau sudah menunggak ada yang namanya sanksi dan denda. Berarti teman-teman pajak dimanapun berada, kalau ada pajaknya segera dibayar supaya tidak ada sanksi dan denda, supaya tidak didatangi oleh tim penagihan. Baik, terima kasih Pak Fairuz. Mungkin kita bisa lanjut ke Ibu Eva di sini sebagai Kasubit Penagihan non pajak. Tadi ada pajak, sekarang ada non pajak. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu apa perbedaannya pajak dengan non pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas JJ, makasih ya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit apa itu non pajak. Kalau di sini kalau pajak daerah itu kan tadi disebutkan kontribusi yang dibayarkan yang kesannya memaksa ya. Tapi kalau non pajak sendiri di sini mungkin lebih kepada pungutan yang dibayar baik orang, pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adapun objek penagihan non pajak sendiri yang ditangani oleh sub bidang ini adalah objeknya itu meliputi tunggakan yang dalam tahun berjalan dan tunggakan yang jangka panjang yang belum bisa diselesaikan. Untuk tunggakan berjalan yang ditagihkan adalah misalnya satu, untuk pembayaran sewa rumah dinas, untuk pembayaran kontribusi tetap dan profit sharing, juga pembayaran dividen, dan tunggakan jangka panjang yaitu yang masih sangat bermasalah sampai saat ini adalah yaitu belum terrealisasinya pembayaran atau tunggakan jangka panjang hand traktor. Kalau ditanya mekanisme non perpajakan ini sendiri, biasanya non pajak itu datang untuk ke kantor kita, ke bidang penagihan untuk dibuatkan surat tanda setoran, kemudian mereka untuk menyetorkan pajaknya kemudian disetorkan langsung ke kas daerah. Nah, itu mekanismenya. Ya, saya kembalikan ke Oke. Berarti tadi misalnya ada rumah dinas ya. Terus tadi apa lagi Bu? Ada dividen, ada kontribusi dan profit sharing. Profit sharing. Terus Untuk ada apa lagi? Ada satu lagi pembagian dividen. Pembagian dividen. Nah, itu ya. Berarti kalau orang yang mau bayar itu silakan datang saja langsung ke kantor ya Bu. Ya, biasanya kita memberikan surat tagihan dulu setiap tahunnya. Oke. Surat tagihan dulu kita berikan ke non apa ya sebutannya ya, ke wajib pajak atau apa sih ya, wajib non pajak ya namanya, karena non pajak ya. Nah, kemudian sambil menunggu itu mereka biasanya datang, jika surat itu sudah diberikan kepada non pajak, biasanya mereka datang ke kantor untuk minta buatkan surat setoran untuk menyetorkan tunggakan mereka ya, gitu. Ya, dapat dipahami ya teman-teman pajak dimanapun berada. Jadi jika ada tagihan non pajak, silakan datang langsung ke Bapenda, bertemu dengan petugas-petugas kami yang ramah, silakan dibayarkan pajaknya ke rekening daerah. Oke, kita mungkin lanjut ke tamu saya yang terakhir. Ada Ibu Meltrin di sebelah sana sebagai Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak. Ya, mungkin namanya agak terdengar asing ya di telinga wajib pajak, keberatan dan restitusi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, lingkup pekerjaannya seperti apa itu keberatan, apa itu restitusi kepada wajib pajak, kepada sobat-sobat Bapenda dimanapun berada. Terima kasih JJ, salam sejahtera buat kita semua sebagai pengunjung di expo ini. Kami tadi teman-teman sudah memberikan penjelasan tentang bidang penagihan. Salah satu itu saya akhir dari bagi yang tidak membayar pajak. Nah, ketika
Bapak Ibu sebagai wajib pajak tidak artinya tidak bisa membayar atau merasa kurang puas dengan hasil ketetapan dari pajak yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah, silakan menghubungi di bagian keberatan. Nah, artinya di sini tugas-tugas dari keberatan itu adalah pertama, keberatan ini menyelesaikan daripada permohonan yang Bapak Ibu mohonkan kepada kami tentang misalnya pajak PBB, SPPT PBB-nya ada ketinggian dalam membayarnya. Selama ini saya membayar 20.000, kok bisa sampai 100.000? Maka Ibu boleh memohonkan kepada kami. Kemudian tentang pengurangan, tadinya pengurangan pajak, misalnya pengurangan pajak ini DJ itu misalnya begini, Ibu menerima SPPT PBB Ibu, Bapak Ibu sebagai wajib pajak tidak mampu membayar dengan ketetapan yang diberikan Bapenda, Bapak Ibu atau wajib pajak boleh datang ke kami untuk meminta pengurangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan aturan J, minta pengurangan bukan kita J, saya minta kurangi dong 10.000, nggak bisa, tapi harus dengan begitu ya, ada ketentuan yang berlaku. Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada lagi tugas kami adalah itu menghapuskan piutang. Artinya penghapusan piutang ini Bapak Ibu tidak membayar, itu pun kami tidak serta-merta menghapuskan piutang yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami. Tapi kami melihat juga potensi dari Bapak Ibu karena tidak membayar pajak tersebut. Maka kami melihat misalnya orang tuanya sudah meninggal, dibalik namakan, itu dapat dihapuskan. Tapi kalau karena kealpaan dari wajib pajak karena tidak membayar, itu wajib ditagih, jangan dibiarkan. Karena ada potensi pendapatan daerah di situ ya Bu? Iya. Nah, artinya di situ ada kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. Jadi sebenarnya sub bidang keberatan itu adalah menyelesaikan segala persoalan yang ada daripada wajib pajak. Itu untuk sementara yang saya sampaikan. Dan kalau untuk memohonnya bisa Bapak Ibu masuk dalam link pohon perijak yang dapat nanti bisa dibaca di sini. Jadi Bapak Ibu boleh datang dengan memasukkan permohonannya pada link tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi silakan. Mungkin tadi ada satu yang belum sempat disampaikan Ibu tentang restitusi. Oh iya, Ya. Kalau restitusi itu adalah pengembalian. Misalnya ini, ketika Bapak Ibu membayar ini SPPT PBB-nya atau pajak PBB-nya itu lebih bayar. Mungkin pada saat yang membayar belum dipecah-pecah sehingga ketika ditetapkan kembali itu terjadinya adanya pembayaran yang berlebih, maka akan ditetapkan kembali dan itu dikembalikan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui BPKAD. Jadi kalau jangan ragu-ragu, kalau memang tidak puas dengan penetapan pajak yang diberikan Badan Pendapatan Daerah, silakan datang ke penagihan. Jadi kalau surat ketetapannya lebih bayar atau mungkin dia salah transfer ke rekening daerah yang berbeda, Betul. itu bisa diajukan restitusi ya. Boleh. Langsung ke rekening wajib pajak langsung ya Bu? Boleh. Begitu. Oh. Tapi dengan permohonan, Dengan permohonan yang bisa disampaikan melalui Ya. Google Form. Ya, nanti di Google Form itu ada syarat-syaratnya. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Maka kita lihat dulu apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat tersebut.
sesuai dengan peraturan lagi J, harus dengan aturan begitu. Ya teman-teman Bapenda, jangan lupa untuk mengajukan permohonannya di link tr.ee /Bapenda Kukar. Sekali lagi dicatat, link tr.ee /Bapenda Kukar. Jika ada permohonan apa tadi Bu? Keberatan, pengurangan dan restitusi pajak, teman-teman bisa, penghapusan piutang. Dan penghapusan piutang. Oke. Teman-teman bisa buka linknya, tinggal klik aja di situ. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, ada petugasnya Bu yang bisa ditanya? Boleh, salah satunya JJ. Silakan hubungi yang ada tertera di link tersebut. Ya, di link tersebut ada nomor petugas yang bisa ditanya atau kurang puas atau kebingungan bisa ditanya. Tentu saja di jam kerja ya teman-teman pajak. Dari jam berapa J? Dari jam kerja dari jam 9 sampai jam setengah 5 sore. Oke. Oke. Iya, kenapa? Sebenarnya saya sudah kehabisan topik. Apa? Cuman durasi kita sudah masih lama ya Pak ya? Lagi. Mungkin 10 menit lagi. Gini Bang JJ, kita mungkin setelah pos mungkin kita ada co-host lagi ya. Oh ya, siap. Kan supaya sama-sama, jadi ini adalah teman-teman yang pada saat adanya di bidang penagihan, maka beliau-beliau inilah yang akan ditemui. Jadi semua permasalahan Bapak Ibu terkait dengan pajak, terutama terhadap dengan tunggakan ataupun permasalahan pajak terkait dengan pengembalian, ingin pengurangan, ingin double bayar yang sudah dilakukan, semuanya dilakukan oleh penagih sendiri, seperti itu. Dan juga ada salah satu mungkin Ibu Eva, ini bukan saja masalah terkait dengan pajak, tapi terkait dengan non pajak. Sebenarnya dari Ibu Eva ini sendiri, dari sub bidang ini bisa cukup menghasilkan cukup besar kan? Jadi Ibu Eva menangani salah satu kontribusi yang diberikan oleh Bakri, itu lumayan cukup besar. Mungkin kalau di tahun ini dalam berapa bulan saja si Bakri siap membayarkan sebesar 500 juta. Itu yang hasil didapatkan oleh penagihan wajib. Itu baru kontribusi tetap, belum diberikan dengan dividennya. Dan juga ada beberapa lagi yang kami Ibu Eva lakukan terkait dengan non pajak juga terhadap dengan perusda kita yang ada di Kutai Kartanegara. Mereka itu semua harus memberikan sumbangsih kepada kita, supaya bagaimana PAD ini bukan hanya bergerak pada sektor pusat saja yang memberi dana bahagia hasil, tapi kita harus berkontribusi supaya lebih besar lagi, supaya kita tidak tergantungan terhadap pusat. Jadi kita juga harus mengoptimalkan bagaimana pendapatan asli daerah yang harus kita genjot supaya kita bisa memberikan hasil yang terbaik kepada Kutai Kartanegara. Setuju sekali, karena memang pada akhirnya pajak yang teman-teman Bapenda, teman-teman pajak setorkan itu untuk membangun daerah Kutai Kartanegara. Betul juga, kan? Ya, jadi memang dari nilai yang itu memang kita tidak memberikan sebesar apapun yang ada dari dana bagi hasil, tetapi salah satu peran kita di Bapenda ini sendiri adalah ikut menyongsong daripada pembangunan Kutai Kartanegara. Menyongsong pembangunan Kutai Kartanegara. Oke, untuk menghidupkan suasana ini, suasana dari perbincangan kita, mungkin dari audien mungkin ada pertanyaan dari mohon bertanya nih Bapak dan Ibu, kita pengunjung stand Expo di Erawa ya. Boleh, silakan Pak. Kita orang awam mau bertanya, jadi mungkin begini, yang kami dengar selintas, kan itu kan ada pendapatan yang tidak bisa tertagih. Nah pendapatan ini kan mungkin bentuknya lebih ke piutang yang tidak bisa tertagih.
Terus kalau misalnya makin lama itu nggak bisa ditagih juga, ini mau diapakan gitu? Apakah dibiarkan saja atau misalnya mau dihapus atau apa gitu? Nah kira-kira kalau di Kukar sendiri, apakah memang yang disebut dengan piutang dan penghapusannya memang pernah ada? Nah kalau misalnya ada tuh kira-kira seberapa besar gitu? Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari narasumber kita ada yang berkenan. Silakan Bu Melvin untuk mulai. Oke, silakan Ibu Meltri. Terima kasih Pak Fairuz. Sebenarnya ini limpahan tugas dari Pak Fairuz sebenarnya ini ya. Karena saya bukan serta-merta menghapuskan. Tapi kita lihat dulu Pak, dengan Bapak apa ya namanya nih ya? Rudi. Pak Udin. Nah, terima kasih Pak atas pertanyaannya yang sungguh bagus. Dan di sini saya, kalau Bapak atau Bapak mungkin kami sudah pernah menghapuskan sekitar 12M. 12M artinya perpindahan piutang yang dilakukan dulu dengan KPP Pratama. Jadi itu memang sudah kadaluarsa, memang tidak dapat ditagih lagi, tidak dapat dilihat lagi potensinya yang betul-betul untuk ditagih lagi. Jadi sebelum dihapuskan, kami akan merekomkan dulu antar bidang apakah ini memang potensi untuk ditagih. Nah itu nanti ranahnya Pak Fairuz bidang penagihan. Ketika nanti Pak Fairuz melihat tidak bisa ditagih lagi, baru itu nanti bisa kita hapuskan. Tapi kalau memang tidak ada objeknya, orangnya sudah meninggal dunia karena sebab-sebab lain, peraturan perundang-undangan, daluarsa, nah itu bisa kita hapuskan. Jadi itu Pak untuk sementara kami sampaikan, kami jelaskan kepada Bapak. Kami pamit undur diri. Bapenda Jaya selalu. Dadah.